Tani, kembali lagi bersama kami di acara Simultan seputar ilmu pertanian. Bersama saya Amar Mutadi. Di sini kita bakal bahas sama-sama mengenai penyakit pada tanaman bawang, khususnya penyakit moler. Tapi sebelum jauh lebih lanjut, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih namanya siklus penyakit. Jadi di sini ada siklus penyakit sobat tani sekalian. Nah, yang di sebelah kiri ini ada namanya inokulum. Jadi inokulum ini merupakan kumpulan dari spora. Nah, spora ini berasal dari tanaman yang sudah terserang penyakit ataupun dari gulma-gulma yang terserang penyakit. Nah, si spora ini nanti akan melakukan inokulasi atau perpindahan tempat antara satu tanaman ke tanaman lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Nah, setelah melakukan inokulasi, kemudian si spora ini menempel ke tanaman yang masih sehat awalnya ya. Masih sehat, kemudian si spora ini akan melakukan apa? Penetrasi. Nah, setelah melakukan penetrasi ini merupakan si spora masuk ke dalam jaringan tanaman. Ya, seperti ada rambut-rambut yang masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, setelah melakukan penetrasi, maka akan terjadi infeksi, sobat tani sekalian. Nah, infeksi ini merupakan gejala awal pada tanaman kita terjadi kerusakan. Nah, contoh kerusakannya bisa berupa warna kuning, bisa kekuningan, bisa juga berupa warna coklat, ataupun warna hitam, basah, busuk basah, seperti itu. Nah, infeksi ini, gejala ini baru akan terlihat oleh kita ketika 7 hari hingga 21 hari setelah terjadinya penetrasi. Sebagai contoh, kalau di kehidupan kita ini sebagai virus corona. Misal kita terpapar virus corona hari ini. Nah, gejalanya akan baru terlihat mungkin 1 minggu hingga 14 hari kemudian. Makanya pemerintah menganjurkan 14 hari untuk isolasi mandiri. Nah, setelah terjadi infeksi, maka akan terjadi invasi. Invasi ini merupakan proses si penyakit ini mengambil alih seluruh bagian tanaman, sehingga tanaman otomatis akan mati. Nah, setelah itu, sobat tani, tentunya penyakit ini akan terus melakukan reproduksi untuk menghasilkan apa? Spora tersebut, inokulum, sehingga terbentuklah siklus tersebut mulai dari awal hingga akhir. Oke. Nah, ini sobat tani bisa lihat di samping saya, ini merupakan penyakit moler pada tanaman bawang. Ternyata penyakit moler ini disebabkan oleh jamur, sobat tani. Jamur apa? Fusarium oxysporum. Nah, jamur ini, kalau sobat tani lihat di sini, jamur ini merupakan dari golongan Ascomycota. Karakteristik jamur ini ada berbagai macam, sobat tani. Yang pertama, penyakitnya ini dapat ditularkan melalui udara dan juga air. Jadi bisa terbawa oleh udara ataupun terbawa oleh air. Nah, yang kedua, daun akan mengering nih, sobat tani. Dia akan meliuk dimulai dari bagian atas hingga bagian bawah. Nah, kalau di Brebes itu biasa orang nyebutnya sebagai inul. Nah, karakteristik yang ketiga, tanaman kita akan menjadi layu dengan cepat, kemudian akarnya ini kalau kita lihat dia akan busuk dan tentunya warna daunnya ini akan menjadi kekuningan seperti yang ada di gambar ya, sobat tani. Nah, karakteristik keempat, kalau misalkan ternyata jamur ini menyerang dengan sangat hebat, ada serangan besar. Nah, itu dapat hingga mati. Tanaman kita hingga bisa sampai mati ya, kalau misalkan ada serangan berat. Kemudian, ini untuk kehilangan hasilnya, sobat tani, yang perlu kita ketahui, ternyata kehilangan hasil di sini bisa mencapai 40 hingga 60%. Wow, sungguh luar biasa ya, sobat tani. Oleh karena itu, makanya kita perlu namanya pengendalian. Nah, kita kasih 5 tips pengendalian. Yang pertama, kita bisa melakukan pergiliran tanaman. Jadi, selain menanam bawang, kita bisa menggantikan tanaman bawang ini dengan tanaman lainnya yang tidak sekarakter, yang tidak sefamili atau sekeluarga. Misal, bisa kita gantikan dengan tanaman jagung ataupun tanaman lainnya. Nah, kemudian, sobat tani, yang kedua, cara pengendalian yang kedua, kita bisa menggunakan varietas tahan. Varietas tahan ini ada beberapa banyak varietas tahan yang bisa sobat tani temukan di lapangan. Nah, varietas tahan ini tentunya akan lebih tahan terhadap serangan penyakit Fusarium ini atau penyakit moler ini. Nah, yang ketiga, kita bisa nih melakukannya penanaman dengan cara tumpang sari. Jadi selain menanam bawang,
kita juga lakukan dengan tanaman lainnya. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan tanaman jagung untuk ditumpang sarikan ataupun tanaman lainnya. Tujuannya apa sih? Supaya penyebaran dari penyakit ini ketika ada satu tanaman yang terkena penyakit tidak akan cepat menular karena ada tanaman penghalang. Nah, kemudian yang keempat nih Sobat Tani, kita bisa melakukan sanitasi lahan dari gulma. Kenapa kita perlu menggunakan sanitasi lahan? Nah, ini tujuannya karena Leiopusarium ini atau jamur ini mampu bertahan pada tanaman yang tersisa dan juga mampu bertahan pada gulma. Jadi ketika gulma ini ada pada lahan kita, maka penyakit ini akan lebih mudah tertular. Makanya kita perlu melakukan sanitasi lahan. Nah, yang kelima, kita perlu namanya perendaman benih dengan menggunakan PGPR ataupun menggunakan fungisida. Tentunya penyakit ini, penyakit yang spora ini tadi ya kita bahas inokulum, dia bisa terbawa oleh benihnya, baik itu benih ataupun bibit si tanaman. Nah, kita punya satu lagi nih tips ampuh untuk mengendalikan penyakit moler ini. Tentunya dengan menggunakan senyawa kimia, khususnya fungisida. Fungisida dari DGW sendiri kita punya beberapa produk nih Sobat Tani. Pertama, kita bisa menggunakan Benlox. Kedua, bisa menggunakan Corona. Ini dicampur ya, tentunya ya Sobat Tani. Dan terakhir kita bisa menggunakan fungisida kontak, baik itu Kozeb maupun Pentra. Nah, kenapa kita memilih Benlox? Jadi Benlox ini merupakan fungisida sistemik yang sangat efektif untuk mengendalikan si Leiopusarium ini. Sedangkan Corona ini merupakan fungisida sistemik yang sifatnya eradikatif. Dia mampu benar-benar mengendalikan Leiopusarium ini. Selain itu, dia mampu mengendalikan Leiopusarium yang sudah resisten terhadap produk lainnya. Nah, tentunya Sobat Tani perlu nih namanya memproteksi tanaman Sobat Tani dengan menggunakan fungisida kontak atau fungisida non-sistemik, yaitu dengan menggunakan Kozeb ataupun Pentra. Nah, jadi Sobat Tani bisa memadukan ketiga produk ini, baik itu Benlox, Corona, Kozeb ataupun Pentra. Jadi untuk Kozeb dan Pentranya Sobat Tani bisa pilih, bisa kadang menggunakan Kozeb dan juga kadang menggunakan Pentra. Nah, untuk takarannya sendiri, untuk yang baik itu Kozeb, Pentra maupun Benlox, Sobat Tani bisa menggunakan 1 gram per liternya atau menggunakan 2 sendok makan, 1 sampai 2 sendok makan per tangki. Nah, sedangkan Coronanya kita bisa menggunakan 1 ml per liter atau bisa menggunakan setengah tutup per tangkinya. Oke, demikian materi dari kami. Sampai jumpa di lain episode. Salam super, salam petani. DGW, sukses bersama petani.